Senegal ajukan banding usai gelar Afrika diberikan kepada Maroko. Timnas Senegal dipastikan tidak akan tinggal diam setelah keputusan kontroversial dari Federasi Sepak Bola Afrika yang telah mencabut gelar Piala Afrika 2025 dari mereka. Federasi Sepak Bola Senegal menilai keputusan tersebut tidak adil dan akan membawa kasus ini ke jalur hukuman olahraga internasional. Federasi Sepak Bola Senegal dengan tegas menolak keputusan tersebut dan dalam pernyataan resminya mereka menyebut keputusan tersebut sebagai sesuatu yang tidak adil dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Federasi Sepak Bola Senegal juga menilai keputusan tersebut merusak kredibilitas sepak bola Afrika. Untuk itu mereka memastikan akan mengajukan banding kepada CAS. Arsenal raup jutaan dari kemenangan di Liga Champions. Arsenal tengah menikmati pundi-pundi finansial yang melimpah dari Liga Champions UEFA musim ini, dan mereka tampaknya akan terus menambah koleksi tersebut. Arteta telah berhasil mengumpulkan 48,9 juta euro untuk klub dari hadiah uang. Dengan lolos ke babak perempat final, tim asal London Utara itu kini menambah 10,9 juta euro ke sana. Jika Arsenal mampu menjaga hingga ke babak semifinal dan final, mereka akan memperoleh tambahan 13 juta hingga 16 juta euro. Emil Audero dapatkan pelatih baru. Penggawa timnas Indonesia Emil Audero mendapatkan sosok pelatih baru di Cremonese. Cremonese resmi mendebak David Nicola dan menunjuk Marco Giambolo sebagai pengganti. Nicola dipecat beberapa hari setelah Cremonese menelan kekalahan 1-4 di kandang atas Fiorentina. Kekalahan tersebut membuat Igalo Rossi semakin terpendam di zona degradasi klasemen Liga Italia. Audero dan kolega harus berjuang ekstra keras untuk bisa keluar dari zona degradasi, dan mereka cuma punya 9 pertandingan untuk bisa selamat dari jerat degradasi. Michael Carrick yakin Kobbie Mainoo belum tunjukkan potensi terbaiknya. Michael Carrick memberikan prediksi yang menggembirakan terkait perkembangan Kobbie Mainoo di Manchester United. Ia menilai sang gelandang muda masih memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terlihat. Mainoo tampil impresif di lini tengah Manchester United dalam beberapa pertandingan terakhir. Performa pemain berusia 20 tahun itu mendapatkan pujian langsung dari Michael Carrick. Performa konsisten tersebut membuat Mainoo semakin menunjukkan kualitasnya. Ia bahkan boleh dilirik untuk kembali masuk ke dalam skuad tim nasional Inggris. Manchester City bidik juara Carabao Cup sebagai pelipur lara. Manchester City baru saja tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions. Man City membidik trofi Carabao Cup untuk mengobati hasil kekecewaan tersebut. Kegagalan ini menegaskan performa melemah Man City di kompetisi ini dalam 2 musim terakhir. Pada musim lalu pasukan dari Guardiola juga tersingkir dari Madrid di babak playoff fase gugur. Meski demikian Manchester City dilarang lama-lama terpuruk. Manchester City sudah ditunggu Arsenal di final Carabao Cup pada minggu demi bisa mengukir prestasi sekaligus menebus kegagalannya di kompetisi Eropa. Direktur Liverpool diincar oleh Al Hilal. Mungkin saja bakal ada pergantian di pucuk kepemimpinan Liverpool musim depan, sebab direktur olahraga Liverpool yakni Richard Hughes diincar oleh Al Hilal. Jebloknya performa Liverpool musim ini bikin posisi sang direktur digoyang. Ada potensi Hughes bakal kehilangan jabatannya jika Arne Slot tidak dipertahankan musim depan. Itulah mengapa Hughes sepertinya mulai mencari pekerjaan baru di musim depan. Dikutip dari The Athletic, Hughes kini masuk ke dalam radar Al Hilal untuk menjadi direktur olahraga di sana. Cedera hamstring kambuh Reece James absen beberapa pekan. Kabar buruk untuk Chelsea terkait sang kapten Reece James. James terus beristirahat beberapa pekan karena cedera hamstringnya yang kambuh. Menurut sumber dari The Athletic, cedera hamstring James kambuh sehingga harus beristirahat beberapa pekan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh sang manajer Liam Rose Senior. Chelsea ukir rekor buruk saat dibantai PSG. Chelsea harus menelan kekalahan pahit saat menghadapi PSG di laga Liga Champions. Hasil ini sekaligus mencatatkan rekor buruk baru bagi klub asal London tersebut. Chelsea mencatatkan rekor yang tak diinginkan dalam laga ini. Mereka kebobolan 8 gol dalam 2 leg melawan PSG. Ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah klub mereka kebobolan sebanyak itu di fase gugur. Catatan tersebut berlaku untuk kompetisi domestik maupun di Eropa.
hancurkan sang tamu El Blaugrana tembus 8 besar. Wakil Spanyol yakni Barcelona mengunci tiket ke babak perempat final Liga Champions. Mereka berhasil mengalahkan wakil Inggris yakni Newcastle di Camp Nou dengan skor telak 7-2. Pesta klub Barcelona ini dipersembahkan oleh brace dari Rafinha dan juga Robert Lewandowski plus masing-masing gol dari Marc Bernal, Fermin Lopez dan juga Lamine Yamal. Sementara Newcastle hanya bisa membalas berkat brace dari Anthony Elanga. Kemenangan 7-2 ini membuat agregat menjadi 8-3 untuk keunggulan dari Barcelona. Menang telak, Rotten melenggang ke babak perempat final. Bayern Munchen memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions. Kepastian ini didapatkan setelah mereka mengalahkan Atalanta dengan skor telak 4-1 di laga leg kedua. Gol kemenangan di Rotten di laga ini diciptakan oleh brace dari Harry Kane dan masing-masing satu gol dari Lennart Kol dan juga Luis Diaz. Sementara Atalanta memperkecil kedudukan berkat gol dari Lazar Samardzic. Kemenangan ini membuat agregat pertandingan berubah menjadi 10-1 dan dengan hasil ini FC Hollywood dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Atletico Madrid lolos ke babak perempat final. Tottenham berhasil mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 3-2 di laga kedua babak 16 besar. 3 gol Tottenham diciptakan oleh Randal Kolo Muani dan 2 gol dari Xavi Simons di menit ke-52 dan menit ke-90. Atletico Madrid mampu membalas lewat Julian Alvarez dan juga David Hango. Meski menang, Tottenham tetap tersingkir dari kompetisi tersebut. Pasalnya pada laga leg pertama, tim asuhan dari Cortudor kalah telak 2-5 sehingga Atletico Madrid unggul agregat 7-5. Menang 4-0, Liverpool lolos ke babak perempat final. Liverpool mengajar Galatasaray dengan skor telak 4-0 di laga leg kedua. Tim asuhan dari Arne Slot tampil dominan sepanjang pertandingan. Gol-gol kemenangan Liverpool dicetakkan oleh Dominic Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch dan juga Mo Salah. Kemenangan ini membalikan keadaan setelah Liverpool kalah 0-1 pada laga leg pertama di Istanbul. Mo Salah sudah 50 gol di UCL. Mo Salah menjadi salah satu pencetak gol Liverpool saat melibas Galatasaray. Bagi Salah, satu golnya ini tidak cukup membayar kegagalan penalti, tetapi membuatnya jadi pemain Afrika pertama yang mencetak 50 gol di ajang Liga Champions. Sebagian besar golnya dibuat bersama Liverpool, yakni sebesar 47 gol. Sisanya 2 gol bersama FC Basel dan 1 gol ketika masih memperkuat AS Roma. Melihat daftar top skor sementara Liga Champions asal Afrika, rasa-rasanya butuh waktu lama untuk bisa melewati rekor dari Mo Salah tersebut. Lewandowski jebol gawang Newcastle lewati rekor dari Messi. Robert Lewandowski berhasil memecahkan rekor Lionel Messi di ajang Liga Champions, menyusul sepasang gol yang disarankan oleh Lewandowski ke gawang Newcastle United. Bomber Polandia ini mencetakkan gol kelima dan keenam Barcelona dalam pesta gol 7-2 di Camp Nou. Dilansir dari 443, penyerang berusia 37 tahun itu berarti sudah mencetakkan gol ke gawang 41 tim berbeda di kompetisi ini. Lewandowski melewati rekor sebelumnya yang dipegang oleh Lionel Messi yang tercatat sudah membobol gawang 40 tim yang berbeda. Perempat final Liga Champions, PSG versus Liverpool, Madrid ketemu Bayern Munchen. 4 tim memastikan tiket ke babak 8 besar. Dengan demikian lengkap sudah perempat finalis Liga Champions musim ini. Keempatnya menyusul Arsenal, Real Madrid, Sporting dan juga PSG yang sudah melaju sebelumnya. Ulangan babak 16 besar musim lalu tercipta saat PSG jumpa Liverpool dan duel besar lainnya adalah Madrid kontra Bayern Munchen. Arsenal jadi penentu masa depan dari Guardiola. Masa depan dari Pep Guardiola di Manchester City berada di ujung tanduk usai timnya ditendang Real Madrid dari Liga Champions. Perjalanan Manchester City di kompetisi tertinggi Eropa hancur lebur. Kegagalan ini membuat banyak media melontarkan pertanyaan mengenai masa depan dari Guardiola di Manchester City. Kontrak Guardiola di Manchester City sejatinya menyisakan 1 musim lagi, tepatnya hingga 30 Juni 2027. Namun media Inggris yakni Daily Mail memprediksi jika Pep Guardiola bisa saja keluar lebih cepat.
Enzo Fernandez ragu bertahan di Chelsea. Enzo Fernandez belum bisa memastikan apakah dirinya akan tetap bertahan di Chelsea musim depan. Gelandang asal Argentina itu mengaku masih fokus menjalani sisa musim ini. Pemain yang didatangkan dari Benfica di tahun 2023 itu menjadi salah satu pilar utama di Chelsea. Ia bahkan berstatus sebagai wakil kapten tim di musim ini. Tapi dengan minimnya prestasi, Chelsea membuat dirinya dikabarkan mulai tidak betah berada di Stamford Bridge. Saingi Barcelona, Liverpool seriusi perburuan bintang Inter Milan. Liverpool dilaporkan semakin serius dalam upaya mendatangkan bek Inter Milan yakni Alessandro Bastoni, dengan kini resmi membuka komunikasi awal terkait potensi transfer pada musim panas, sekaligus menyaingi raksasa Barcelona yang juga meminati jasa sang pemain. Menukil laporan dari media Spanyol, Liverpool telah melakukan pendekatan awal untuk menanyakan ketersediaan dari Bastoni. Dikabarkan kondisi keuangan klub disebut memaksa mereka untuk bisa mempertimbangkan tawaran di kisaran 43 juta pound sterling.